Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitriana Sution SPD, Guru Geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang persebaran flora di dunia, dan hari ini kita masuk pada persebaran fauna di dunia. Baiklah, kita masuk pada persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna menurut Alfred Russel Wallace. Faktor pembatas persebaran hewan di bumi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan fisik bumi. Faktor-faktor tersebut antara lain laut, sungai, gunung, padang pasir, iklim. Wilayah persebaran hewan ditentukan oleh kondisi bumi pada masa lalu dan berhubungan dengan kondisi bumi saat ini. Kajian tentang wilayah persebaran hewan diperkenalkan pertama kali oleh Philip Lutyens Sclater pada tahun 1858. Selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Henry Huxley pada tahun 1868. Selanjutnya oleh Russel Wallace pada tahun 1876. Menurut Wallace, persebaran fauna di dunia dapat dikelompokkan menjadi 6 wilayah, yaitu Nearktik, Neotropik, Australis, Oriental, Ethiopian, dan Palearktik. Jadi ada 6 kawasan akan kita bahas ya Nanda. Silahkan simak, ambil bukunya, ambil pulpennya, catatkan dalam buku catatan, kemudian hafalkan biar Ananda lebih paham dan lebih mengerti. Perhatikan peta persebaran fauna di dunia ini. Pada slide ini Ibu tampilkan peta persebaran hewan atau peta persebaran fauna di dunia ya, di mana ada Nearktik, Neotropik, Palearktik, Oriental, Ethiopian, ada Australian. Jadi silakan simak baik-baik penjelasannya. Persebaran fauna di dunia yang pertama yaitu wilayah Nearktik. Wilayahnya Amerika Utara dan Greenland. Amerika Utara terdapat pada hutan gugur. Amerika Utara bagian tengah terdapat pada padang rumput. Amerika Utara pada hutan konifer atau hutan tanaman dengan berdaun jarum. Kemudian lingkungan fisik Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2-15 meter. Ini ciri dari wilayah Nearktik tadi. Disinilah yang wilayah persebaran fauna yang pertama yaitu Nearktik ya. Jenis hewan beruang coklat, berang-berang, sejenis tupai atau kalau di Amerika Utara itu namanya prairie dog, elang bondol, salamander, bison, karibau, dan kalkun. Itu adalah fauna yang terdapat pada wilayah Nearktik. Baiklah Ananda, pada slide ini Ibu tampilkan di sini contoh fauna yang ada tadi pada wilayah Nearktik ya. Ada kalkun, ada bison, tupai Amerika atau dikatakan tadi dengan prairie dog, ada elang bondol, salamander. Kalau salamander ini kalau kita perhatikan dia mirip dengan cicak ya. Kemudian ada karibau atau karibu. Kemudian ada beruang coklat, ada berang-berang. Jadi ini adalah sebagian dari contoh fauna yang ada pada wilayah Nearktik. Jadi Ananda harus betul-betul paham biar bisa membedakannya nanti mana fauna yang berada di wilayah Nearktik dan mana fauna yang berada pada wilayah yang lain. Wilayah yang kedua yaitu wilayah Neotropik. Wilayahnya Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.
Wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatan. Jadi wilayah neotropik tadi dia meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jadi harus dipahami mana yang menjadi wilayah neotropik. Kemudian jenis hewannya ada kukang, armadillo, alpaka, kelelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan ilama, tapir, ikan arapaima, dan ular anaconda. Ini ya, jadi anaconda ini adalah fauna yang ada di wilayah neotropik ya. Jadi tidak ada anaconda kalau dia berada tadi misalkan di daerah Indonesia ya atau Asia Tenggara. Jadi dia adanya itu adalah di wilayah neotropik. Jadi Ananda bedakan wilayahnya, kemudian hafalkan mana yang menjadi faunanya. Tadi sudah kita bahas di mana wilayah persebaran dari fauna yang daerah atau wilayah neotropik ya. Jadi inilah faunanya. Ada tapir, kelelawar penghisap darah. Jadi ada di sini gambarnya yang Ibu tampilkan. Orangutan juga ada di Indonesia ya. Ilama, kemudian ada ikan arapaima, ada ular anaconda. Ini termasuk ke dalam fauna yang ada di wilayah neotropik. Yang ketiga, wilayah Australis. Wilayahnya meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Beriklim tropis dan beriklim sedang. Jadi wilayah Australis ini meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Jadi harus dihafalkan ya Ananda. Jenis hewannya ada kanguru, platypus, koala, cendrawasih, burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan kasuari. Jadi kalau kita perhatikan, ciri dari wilayah Australis ini adalah hewan berkantong dan burung berwarna. Hampir sama dengan fauna yang ada di daerah Indonesia bagian timur atau dikatakan juga dengan fauna Australis. Jadi silakan dihafalkan biar Ananda lebih paham nanti bisa membedakan mana yang tadi neartik, neotropik, Australis. Jadi sudah kita bahas ada 3 wilayah ya. Silahkan dipahami betul-betul. Slide ini, inilah contoh fauna tadi yang berada di wilayah Australis ya. Ada kanguru, platypus, walabi, burung kiwi, koala, burung kasuari, burung cendrawasih. Itu termasuk ke wilayah Australis. Jadi tadi bilang secara umum kalau fauna yang Australis itu adalah hewan berkantong dan burung berwarna. Keempat, ada wilayah oriental. Wilayahnya meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Kondisi wilayah oriental itu beriklim tropis dan banyak terdapat hutan hujan tropis, sehingga kaya akan flora dan fauna di dalamnya. Jadi wilayah oriental ini termasuklah tadi kita yang berada di Indonesia ya. Jadi dia wilayah oriental ini banyak dia hutan hujan tropisnya. Jenis hewan ada harimau, beruang madu, babi hutan, orang hutan, badak bercula 1, macan tutul, dan gajah. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri dari wilayah atau fauna yang berada di wilayah oriental ini adalah mayoritas hewan yang berbadan besar. Dia ada beruang madu, ada harimau ya, ada orang hutan. Jadi harus diperhatikan. Jadi mau Thailand dia, mau Indonesia, mau India, dia termasuk ke fauna
atau fauna wilayah oriental. Inilah Ananda contoh dari fauna wilayah oriental. Yang harimau, ada orangutan, kemudian badak cula satu. Jadi artinya badak cula satu tadi adalah badak yang punya tanduk satu ya. Jadi badak yang ada di Indonesia ini berbeda dengan badak nanti yang berada di wilayah lain atau misalkan daerah atau wilayah Afrika. Itu dia. Jadi beda. Kalau di Afrika itu dia culanya 2, kalau Indonesia ini adalah culanya 1. Ada macan tutul, ya. Ada gajah, ada beruang madu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini mayoritas adalah hewan yang berbadan besar. Yang kelima, ada wilayah Paleartik. Wilayahnya meliputi hampir semua daratan Eurasia atau Eropa Asia, sebagian daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Lingkungan fisik wilayah Paleartik cukup bervariasi, memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Jadi harus diingat Ananda, mana yang menjadi wilayah atau persebaran fauna dari wilayah Paleartik ya. Jadi berbeda antara Paleartik nanti dengan neotropik atau dengan wilayah lainnya. Jadi harus dipahami, harus diperhatikan petanya. Dan harus diingat bagaimana ciri-ciri dari faunanya. Kemudian jenis hewannya, ada ling, ada macan tutul salju, ada rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Jadi kalau kita perhatikan, dia mayoritas juga adalah hewan yang berbadan besar tetapi yang hidupnya di kutub atau yang hidupnya di daerah dingin ya. Itu ciri dari fauna yang berada di wilayah Paleartik. Jadi harus betul-betul dipahami Ananda. Inilah dia contoh dari fauna yang ada di wilayah Paleartik. Kalau kita perhatikan dari gambarnya ini adalah dia ini hidupnya ini mayoritas berada di daerah yang dingin atau kutub ya. Makanya ada macan tutul salju, ada rusa kutub, itu dia, ada serigala, ada panda. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ini mayoritas adalah hewan-hewan atau fauna yang berbulu tebal. Kenapa dia berbulu tebal? Karena dia berada di daerah yang namanya daerah dingin atau daerah kutub. Jadi harus bisa dibedakan mana fauna yang oriental, mana fauna Paleartik. Jadi harus dipahami ya. Ini dia. Sama-sama kalau kita perhatikan hampir sama dengan hewan berbadan besar. Cuman kalau dia daerah Paleartik ini mayoritas dia berbulu tebal. Persebaran fauna yang terakhir di sini adalah wilayah Etiopian. Wilayahnya meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Nih ya, jadi Etiopian tadi dia seluruh ya daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Lingkungan alam pada wilayah fauna ini relatif seragam. Di bagian ini terdapat padang pasir terluas di dunia, yaitu gurun Sahara. Jenis hewannya ada gorila, simpanse, burung unta, kuda Nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan gazili. Jadi ini juga kalau kita perhatikan, ini hewan yang berbadan besar juga, cuman dia ini hewan-hewan atau fauna yang bisa atau bertahan di daerah yang curah hujan rendah dengan intensitas panas sinar matahari itu tinggi ya. Nah, itu kalau kita perhatikan untuk hewan-hewan nanti yang berada di wilayah Etiopian. Jadi seperti yang Ibu bilang pada slide berikutnya, ini faunanya, ini fauna untuk wilayah Etiopian ya. Ada kuda Nil, ada keledai, ada zebra, ada burung unta, ada jerapah, ada babon ya. Nah, ini termasuk
kepada fauna yang berada di wilayah Ethiopia. Jadi mayoritas di sini hewan yang berbadan besar. Cuman kalau kita perhatikan ini adalah hewan atau fauna yang bisa bertahan di daerah dengan curah hujan rendah, kemudian intensitas panas sinar matahari itu tinggi ya. Ini kalau kita perhatikan contoh dari fauna wilayah Ethiopia. Kesimpulan materi kita pada hari ini, di mana ada 6 persebaran fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace, yaitu ada wilayah Nearktik, Neotropik, Australian atau Australis, ada Oriental, ada Ethiopian, ada Palearktik. Jadi silakan Anda betul-betul pahami peta persebarannya, kemudian hafalkan nama-nama hewannya biar tahu di mana posisi atau letak fauna tadi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti chat atau kita sharing melalui grup. Sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.